Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfarahma dari kelompok 4. Di sini saya berperan sebagai analisis perhitungan 3 metode, yaitu untuk metode iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, dan metode sekan pada Excel. Untuk tugas metode numerik dari Ibu Nitami Lestari. Pertama, kita akan membahas metode iterasi sederhana terlebih dahulu. Di sini untuk fungsi yang kami pakai yaitu 2x pangkat 2 min 4 dan nilai error yang kami pakai yaitu 0,003. Dari metode ini saya menemukan dua nilai Gx, yaitu Gx sama dengan akar 2 dan Gx sama dengan 2 x pangkat 2 min 2. Pertama kita akan membahas dulu untuk nilai Gx sama dengan akar 2. Sini menggunakan X awal 2 dan bisa dilihat di sini untuk iterasinya itu berhenti pada iterasi kedua. Dan nilai dari X itu bersifat konvergen. Nah, walaupun dari konvergensi itu bersifat konvergen, akan tetapi untuk Gx ini tidak valid karena untuk nilai Gx itu tidak mengandung variabel X. Dan juga kenapa iterasi di sini bisa berhenti? Karena misalkan jika kita ini diperpanjang untuk iterasinya misalkan sampai 10, maka nilai X itu akan tetap sampai akhir, yaitu 1,414213562. Sehingga nanti dari spreadsheet Excel ini akan mendeteksi bahwa nilai iterasi selanjutnya akan bersifat tetap dan akan diberhentikan iterasinya. Nah, karena nilai Gx-nya itu tidak valid, maka di sini untuk program coding yang akan dibuat oleh teman saya Taufik, yaitu kami akan menggunakan nilai Gx yaitu sama dengan 2 x pangkat 2 min 2. Dengan X0 di sini 2, di sini tinggal dimasukkan saja nilai X pada fungsi Gx dan juga Fx, dan kemudian untuk keterangan iterasinya apakah dilanjutkan atau berhenti itu berdasarkan perbandingan Fx kurang dari nilai galat error, yaitu 0,003. Kemudian bisa dilihat untuk metode untuk Gx dengan 2 x pangkat 2 min 2 itu nilai X-nya terus membesar, yaitu dari 2, 4, 28 sampai seterusnya hingga 2,489E plus 223 dan berakhir dengan num. Hal ini disebabkan karena nilai iterasi itu tidak menunjukkan bahwa nilai X ini mendekati suatu nilai tertentu, melainkan terus bertambah secara drastis kalau misalkan iterasi tersebut kita lanjutkan setiap langkahnya. Hal ini disebabkan karena Gx itu tidak memenuhi syarat konvergensi, yaitu absolut Gx kurang dari 1 di sekitar akar. Sehingga pada kondisi ini nilai X itu bersifat divergen. Baik, selanjutnya yaitu metode Newton-Raphson. Di sini kami menggunakan nilai X awal dan juga galat errornya sama seperti metode sebelumnya, yaitu X awalnya 2 dan galat errornya itu 0,003. Nah, kemudian sebelum kita memasuki perhitungan yang tabel ini, kita menentukan terlebih dahulu nilai turunan Fx dari 2x pangkat 2 min 4. Nah, itu nanti kita cari nilai turunannya sampai nilai turunan kedua. Dan ini adalah hasil dari nilai turunan yang telah saya hitung sebelumnya. Lanjut untuk perhitungan, nanti di sini seperti biasa kita masukkan nilai X pada setiap fungsi Fx dan f aksen X.
Kemudian untuk nilai X new itu kita ambil dari X out dikurang Fx per F aksen X. Kemudian hasilnya adalah 1,500. Kemudian di sini untuk galatnya diambil dari galat Fx. Kemudian untuk keterangan iterasinya, galat yang absolut Fx ini dibandingkan atau kurang dari 0,003. Untuk iterasi keduanya itu diambil dari X new. Kemudian bisa dilihat dari perhitungan ini bahwa iterasi berhenti pada iterasi keempat, yang mana iterasi telah mendekati akar. Kemudian kita cek konvergensinya. Di sini menggunakan rumus F aksen X0 dikali Fx0, kemudian dibagi F aksen X0 pangkat 2 itu absolut kurang dari 1. Kemudian hasilnya itu adalah 0,25. Kemudian hasil tersebut kita cek apakah konvergen atau tidak konvergen. Itu berdasarkan perbandingan dari Fx, nilai Fx, kemudian nilai Fx pertama, turunan pertama, dan juga nilai konvergensi. Dan menghasilkan konvergen. Selanjutnya untuk metode yang terakhir yaitu metode sekan. Untuk fungsi yang digunakan sama dan X0 juga sama serta nilai errornya yang sama yaitu 0,03. Di sini untuk X1-nya menggunakan angka 3, nilai 3. Jadi di sini tinggal kita masukkan saja untuk nilai fungsinya, nilai Fx ke fungsi Fx0 dan Fx1. Kemudian untuk menentukan nilai X yang baru atau Xi plus 1 itu menggunakan rumus Xi kurang Fxi kali Xi kurang Xi min 1 per Fxi kurang Fxi min 1. Maka hasilnya adalah 1,600 sekian. Kemudian untuk galatnya di sini menggunakan absolut dari hasil pengurangan dari X new tadi kurang X1. Kemudian untuk keterangannya itu diambil dari nilai galat absolut X new kurang X1 dikurang dengan galat error 0,003. Kemudian karena iterasi nilainya masih lebih besar dari 0,03, maka iterasi dilanjutkan sampai berhenti pada iterasi kelima. Nah, dari hasil perhitungan di Excel, proses iterasi itu dimulai dari Fx0 bernilai 4, kemudian menghasilkan nilai baru yaitu 1,6. Selanjutnya nanti nilai akar mendekati 1,478 lalu ke 1,418. Nah, dan kemudian ke 14143. Dan akhirnya berhenti di X new yaitu 1,41421 setelah galat antara dua iterasi terakhir atau selisih absolut lebih kecil dari toleransi error yaitu 0,03. Dari metode sekan ini menunjukkan konvergensi yang stabil meskipun tidak secepat menggunakan metode Newton-Raphson yang membutuhkan turunan. Akan tetapi untuk metode sekan ini error akhirnya yang sangat kecil dan juga menemukan akar dengan tingkat presisi
dengan 5 iterasi saja. Nah, demikian presentasi untuk perhitungan analisis 3 metode di Excel, yang mana ini sudah menjabarkan proses bagaimana analisis dari ketiga metode tersebut. Kemudian selanjutnya nanti dari teman saya Taufik akan membuatkan source code untuk hasil perhitungan Excel ini ke dalam coding. Perkenalkan, nama saya Taufik Nur Hidayat dari kelompok 4. Di sini saya berperan sebagai programmer. Kami di sini menggunakan bahasa Python dengan menggunakan tool Visual Studio Code. Pertama kita definisikan fungsi iterasi sederhana dengan input fungsi f, x0, dan galat maksimalnya. Kemudian kita mulai iterasinya dari 1 dan batas maksimal iterasinya 10. Dan kita cetak hasil dari iterasinya, ini cetak untuk headernya. Kemudian kita buat perulangan while ketika iterasi kurang dari sama dengan maksimal iterasinya, maka lakukan perhitungan berikut, yaitu gx sama dengan fx kurang x0 nya, dan fx sama dengan f kali x0. Dan escape overflow error berarti ketika perhitungannya terlalu besar atau angkanya terlalu besar, maka cetak berikut, yaitu cetak num jika angkanya terlalu besar atau perhitungannya terlalu besar. Kemudian kita buat format angkanya agar rapi dalam tabel tersebut. Saya buat di sini 4 angka di belakang koma. Dan kemudian kita buat variabelnya. Ini variabelnya kita isi dengan format number tadi. Ini untuk x0 nya, ini untuk gx nya, dan ini untuk fx nya. Dan kita buat keterangannya, lanjut jika absolute fx lebih galat maksimalnya. Jika iya maka lanjut, jika tidak maka berhenti. Kita cetak hasil iterasi tadi ke dalam tabelnya. Kita masukkan hasilnya ke dalam tabel. Dan jika absolute fx kurang dari sama dengan galat maksimalnya, maka break. Kemudian di x0 sama dengan gx, dan iterasi plus sama dengan 1, berarti iterasinya akan bertambah 1 tambah 1 2 tambah 1 3 4 dan seterusnya. Kemudian jika iterasi lebih dari maksimal iterasinya, maka perhitungan selesai, yaitu divergen. Oke, lanjut untuk metode kedua, yaitu Newton-Raphson. Pertama kita definisikan fungsi dari f, df, nilai awal atau x0, kemudian galat maksimalnya. Kita mulai dari iterasi pertama atau 1, kita print header dari tabelnya, kemudian kita buat while-nya atau loop-nya. Loop ini akan berhenti ketika kita bisa mengontrol berhenti atau tidaknya loop. Kita hitung fx nya, kemudian
kita hitung turunan dari X0-nya. Kita hitung X-nya, galat, kemudian atau error, kemudian keterangannya. Lanjut jika galat lebih dari galat maksimal, kalau salah maka berhenti. Kemudian untuk selanjutnya kita definisikan format numbernya agar rapi seperti sebelumnya. Saya buat 4 angka di belakang koma. Kita masukkan hasil-hasil tadi, X-nya, habis itu galat keterangan tadi ke dalam tabelnya. Setelah kita masukkan, jika galat kurang sama dengan galat maksimal maka akan break atau berhenti. X0 sama dengan X-new, kemudian iterasi akan bertambah 1 sampai dengan selesai. Untuk metode ketiga yaitu metode scan, seperti sebelumnya kita definisikan dulu input fungsi dari f, X0 atau X awalnya, kemudian X1-nya, dan galat maksimalnya. Tidak seperti metode sebelumnya, kita hanya butuh 2 tebakan aja, X0 dan X awal. Dan kita mulai dari iterasi A1, kita print headernya, dan kita buat perulangan true. Kita bisa kontrol kapan perulangan ini akan berhenti. Kita hitung fx-nya, kemudian fx1-nya, x-new, kita hitung galatnya, dan kita buat juga keterangannya. Sama seperti sebelumnya, jika galat lebih galat maksimal maka lanjut, jika tidak maka berhenti. Dan kita masukkan hasil-hasil tadi yang sudah kita hitung ke dalam tabelnya. Kita masukkan ke dalam tabel, dan jika galat kurang dari sama dengan galat maksimal maka akan berhenti. Sini X0, X1 sama dengan X0 dan X-new. Dan di sini iterasinya akan bertambah 1, tambah 1, 2, tambah 1, 3, dan seterusnya. Dan untuk program mainnya, waktu kita definisikan main atau program utamanya, kita masukkan while perulangan. Ini menu-menunya kita print agar tampil di layar. Ini pilihan inputnya, kita masukkan. Ini pilihan pertama, masukkan nilai. Kemudian ini untuk memasukkan nilai galat maksimalnya, kita hitung fungsi atau persamaannya, kita masukkan. Nah, ini untuk input fungsinya iterasi sederhana. Dan pilihan kedua yaitu metode Rabson. Ini untuk memasukkan nilai awal, ini untuk galat. Kita masukkan persamaan fungsinya. Ini untuk turunannya, dan ini untuk input fungsinya. Nah, pilihan ketiga yaitu metode scan. Kita masukkan X0-nya, ini X1-nya, masukkan galat errornya. Ini untuk persamaan fungsinya, kemudian ini untuk input fungsi dari metode scan. Pilihan keempat yaitu exit, nanti akan tampil terima kasih. Jika tidak ada dari keempat tersebut, maka pilihan tidak valid. Baik, sebagai penutup, berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, kami dapat memahami bagaimana proses pencarian akar dilakukan melalui pendekatan numerik. Nah, dalam program yang kami buat, pengguna cukup memilih salah satu metode yang ingin dipilih.
Kemudian memasukkan nilai awal dan juga nilai galat error yang sebelumnya ditentukan pada saat perhitungan. Setelah itu, program nantinya akan menjalankan iterasi secara otomatis dan menampilkan hasilnya dalam bentuk tabel. Penjelasan coding yang telah disampaikan oleh rekan saya juga menunjukkan bagaimana logika dari setiap metode diimplementasikan dalam bentuk source code pada Python. Dan sementara itu, hasil perhitungan manual di Excel yang telah saya lakukan membantu untuk memverifikasi apakah output dari program itu sudah benar atau salah dan memperkuat pemahaman terhadap alur iterasi setiap metode. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.